Makanya saya selalu bilang, kualitas lingkungan yang buruk akan mempengaruhi. Itu bisa dilakukan oleh semua pihak, oleh masyarakat ya. Dan itu harus betul-betul diperbanyak ya di Jawa Barat. Bahkan ada yang sempat baik ya menurut saya Kota Bandung. Kenapa sempat baik? Karena dan mengefisiensikan anggaran rakyat, anggaran publik gitu ya. Ya dia udah langsung udah punya feeling perasaan. Waduh, gua hidup harus bayar utang. Wali pun juga sekeras organisasi gitu ya, tidak pernah untuk menutup. Oke, ya kita summary Kang daripada percakapan diskusi hari ini. Memang kita tidak boleh pesimis ya, dan memang ini ongoing program yang memang harus diendek gitu kata sudah mau orang siapapun yang menjadi warga Jabar. Tapi yang kita harapkan memang partisipasi warga sudah sejauh mana, apakah oke atau perlu ditingkatkan, atau memang mereka masih tetap militan dalam menjaga lingkungan ini. Ya Kang, sejauh pengamatan Wali, kalau yang bentuknya komunitas, dia masih punya praktek yang baik. Saya setuju bagaimana merespon situasi saat ini itu harus punya tekanan publik dan kesadaran ya, perilaku yang baik dari publik. Karena seiring dengan kondisi lingkungan yang semakin kesini semakin tahun sudah sangat turun kualitasnya gitu. Mau tidak mau semua harus aware. Publik harus betul-betul memiliki kesadaran kritis, bahkan lebih dari kesadaran kritis, merasa bahwa hidupnya itu diberikan kontribusi dari alam, dari lingkungan dengan baik. Makanya saya selalu bilang, kualitas lingkungan yang buruk akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup manusia, karena saling bersentuhan dengan erat ya, dengan baik. Jadi saya setuju tekanan publik dalam bentuk kesadaran perilaku yang baik itu harus menjadi satu hal yang prioritas. Dalam kondisi saat ini, bagaimana publik bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Pertama, dia bijaksana kalau dalam konteks memasak, karena food loss dan food waste-nya ini sangat tinggi kan, dari sampah organik itu di situ, meskipun komposisinya dari ini ya, dari mall, dari restoran gitu ya, atau kawasan komersil, tapi juga di publik atau di masyarakat umum sekarang itu juga banyak sampah organik yang tidak bijaksana memasak itu akhirnya jadi sampah gitu. Mending kalau misalnya di rumahnya ada kembang, ada peliharaan dan lain sebagainya ya, itu bisa dikomposting. Ini yang nggak ada, pasti larinya ke timbulan sampah. Misal sederhana aja gitu ya, mengurangi, bijaksana memasak, mengurangi kegiatan yang menimbulkan kantong plastik yang berlebihan gitu ya. Lebih dari itu mau menanam ya, kalau dalam konteks hidroponik, ya bisa dalam bentuk hidroponik. Kalau dalam konteks komunitas gitu ada istilah tanaman lahan irit gitu, irit lahan. Irit lahan artinya di pekarangan rumah itu juga bisa digunakan gitu. Betul. Terus juga membuat lubang-lubang biopori itu jadi satu hal penting gitu ya, untuk kita lakukan. Dan itu bisa dilakukan oleh semua pihak, oleh masyarakat ya. Meskipun tadi dari sisi komunitas sebetulnya selama yang Walhi dampingi atau bersentuhan sampai sejauh ini, mereka masih mau berpraktek tanpa ada uang, tidak ada uang, mereka masih punya upaya berpraktek langsung gitu ya, memberikan dampak kontribusi kepada lingkungan, tidak pernah mendapatkan penghargaan atau apa, mereka tidak butuh itu gitu ya. Dan itu harus betul-betul diperbanyak ya di Jawa Barat, baik itu komunitas CSO yang punya concern. Karena tadi seiring lingkungan semakin kesini semakin tidak baik. Bahkan yang perlu kita juga pertanggungjawabkan, komposisi anggaran di tahun sebelumnya Mas Ridwan Kamil itu 0,1%. Artinya jauh banget dari jumlah APBD. Ya, 0,1% untuk lingkungan. Untuk lingkungan itu provinsi ya. Nah sekarang itu di 0,3 ada kenaikan. Bahkan ada yang sempat baik ya menurut saya Kota Bandung. Kenapa sempat baik? Karena dia
memiliki persoalan sampah yang begitu besar. Makanya APBD-nya dia sempat tinggi, ada di 5%. Bruto itu tinggi banget gitu. Itu dalam satu sektor ya, gitu belum. Karena bicara lingkungan kan banyak, ada sampah, ada yang lain sebagainya. Nah, artinya kenapa saya nge-notice pemerintah berprakteklah dengan baik dengan memaksimalkan dan mengefisiensikan anggaran rakyat, anggaran publik gitu ya. Bahkan hindari yang bentuk sifat kerjasama yang sifatnya loan atau utang. Kita sudah banyak utang, urusan Citarum aja sampai hari ini tidak selesai, dan itu semuanya pendanaannya utang sifatnya. Nah, celakanya utang itu juga dibebankan ke rakyat. Jadi rakyatnya yang harus membayar utang-utang itu. Udah lingkungannya jelek, bayar utang kan, itu beban-beban yang turun-temurun. Turun-temurun, nah betul turun-temurun kan. Jadi pantesan kalau bayi lahir tuh nangisnya kencang sekali karena dia akan bayar utang. Ya dia udah langsung udah punya feeling perasaan. Waduh, gua hidup harus bayar utang. Habis lahir tek itu geningan kan gitu ke depan. Nah, sehingga yang menjadi harapan terbesar itu selain target publik secara umum, kalau bicara publik kan atau masyarakat itu ada akademisi, ada pengusaha gitu ya, ada tokoh, ada pegiat lingkungan, ada aktivis gitu ya, dan lain, termasuk pemerintah itu sendiri harus betul-betul duduk bersama dengan bijaksana, bukan gimmick gitu ya, bukan pencitraan apapun dan sebagainya, tapi betul-betul menyasar terhadap akar masalah. Apa nih yang bisa lakukan? Satu aja, misal kita, angka lahan kritis udah sampai 7 tahun tidak pernah menurun, berarti yuk mau kita concern untuk menanam atau mereforestasi kawasan. Misal ada potensi berapa hektar yang bisa kita yuk bareng-bareng semua gitu loh. Jadi selama satu masalah masih punya perspektif masing-masing, tidak akan menjadi apa-apa kan. Makanya saya setuju dengan bentuk-bentuk seperti ini pun juga mudah-mudahan jadi edukasi, informasi yang baik kepada publik, kepada pemerintah, bahwa walaupun juga sekeras organisasi gitu ya, tidak pernah untuk menutup sendiri jika ada ajakan yang sangat positif dan betul-betul untuk menyentuh masalah itu sendiri gitu Kang Nudi. Ya, oke. Teman-teman, memang kenapa kita ingin diskusi, karena ini kan studio di daerah Masjid Agung nih kan, kebersihan sebagian pada iman gitu kan, betul. Lingkungan harus bersih gitu kan, segala sesuatunya ya. Semoga hasil diskusi hari ini dengan Direktur Wali Jawa Barat memberikan satu motivasi dan harus bisa dilakukan kalau kita ingin hidup secara baik ya. Oke, saya Rudi Bertakusuma dari Pentas TV sebagai host pada hari ini. Atur nuhun Kang. Sami-sami. Atas kebaikannya semoga keberkahannya. Saya nakan nuhun terus diajak terutama Kang Aan dan tim di sini. Karena informasi itu sangat penting di zaman sekarang. Siap, betul. Gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti itu meskipun tetap kearifan lokal mau ulah ditinggalkan. Gitu. Oke, siap. Atur nuhun Kang ya. Siap, sami-sami Kang Nudi. Terima kasih ya.